Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Buru. Oke, baik. Akhirnya kita baru kembali lagi di podcast Buru ya. Sudah lama juga kita nggak podcast ya. Mungkin teman-teman Kominfonya ya banyak agenda sehingga ya sudah lama juga gitu. Dari gua gondrong sampai sekarang gua udah potong rambut, akhirnya bisa kembali lagi untuk acara podcast Buru. Nah, guys, jadi untuk tema hari ini mungkin terkait ENIP yang kita akan bahas, berhubung narasumbernya akan dijelaskan sama orang spesial di PUK ini, yaitu Bapak Ketua Rijal Sopyan selaku Ketua PUK SP TSK SPSI PT Toyota Indonesia. Selamat pagi Pak Rijal. Pagi Pak Andi. Gimana, sehat Pak Rijal? Alhamdulillah sehat. Oke. Baru ketemu lagi ya? Iya betul Pak Rijal. Udah lama ya. Nggak, kelihatannya agak kurang ini tuh. Agak sedikit gak enak badan. Enak badan ya. Namun bahasa Sunda muriang. Maksakeun. Iya, karena itulah seorang ketua mungkin banyak tekanan juga, tapi kita doakan juga sama beliau, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, Amin. umur yang panjang dan rezeki melimpah. Oke Pak Rijal, langsung aja kita untuk ke temanya ya, karena memang ini untuk pembahasan anniversary yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Ya, siap. Nah, untuk pertama ENIP ini tuh ENIP yang keberapa dan kapan akan diselenggarakannya? Oke, baik Pak Andi. Karena sebenarnya kan podcast ini adalah bentuk klarifikasi dari kita. Betul. Banyaknya anggota yang mempertanyakan juga. Yeah. Dan mungkin tidak cukup juga kita sosialisasi, menyampaikan lewat pengurus atau korlap, tidak cukup dan tidak akan sampai keseluruhan. Karena kurang maksimal mungkin ya. Maksimal juga. Gitu. Makanya alhamdulillah dari rekan-rekan Kominfo, media SPSI mengundang saya mengadakan podcast biar informasi ini tersampaikan langsung seluruh anggota langsung. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini seluruh anggota khususnya PUK TSK SPSI PT Indonesia bisa mengetahui. Betul. Biar tidak salah informasi atau tidak salah menerima informasi, karena kan kadang-kadang di bawah itu informasi itu yang dari PUK-nya A kadang-kadang sampai bawah itu bisa jadi B juga. Karena mungkin banyak itu ya, banyak ini juga persaingan kan. Sehingga isu-isu beredar itu digoreng akhirnya menjadi lain gitu kan. Jadi salah paham. Jadi miskomunikasi. Makanya hari ini alhamdulillah dari rekan-rekan Kominfo termasuk Pak Andi sebagai ini mengundang saya. Insya Allah kita akan bahas sampai tuntas terkait masalah anniversary ini. Mungkin tadi kan bertanya, ini anniversary yang keberapa? Kan? Harusnya ini anniversary yang ke-10 sebenarnya. Dikarenakan memang dari kemarin permintaan dari anggota kan kita akan mengundang talent yang memang sangat luar biasa ya. Talentnya itu bisa disebut legend ya kan, jadi kita. Kita akan mengundang Salon Seven. Oh, Salon Seven ya? Salon Seven kemarin, dan kita mengusahakan kemarin juga semaksimal mungkin. Kita sempat komunikasi dari Byphone langsung ke manajemen Salon Seven. Karena kan kebetulan Mas Adam ya sekarang itu manajernya itu langsung oleh personelnya sendiri. Terus beberapa kali kita berusaha, udah mau 1 tahun ya kalau nggak salah, 1 tahun kita komunikasi dengan Salon Seven. Oh, berarti ENIP yang ke-9 rencana Sela itu di ENIP ke-9 seharusnya. Dikarenakan memang Sela itu kan mungkin jadwal manggungnya sangat padat. Jadi dia tidak bisa memutuskan kapan bisa di kita. Cuman dia juga tidak menjawab tidak bisa juga. Artinya
Dari kemarin kita terus komunikasi, dan yang terakhir kemarin kita sampai langsung ketemu alhamdulillah dengan Mas Adamnya ya ke Jogja. Oke, Jogja Karena langsung. kebetulan waktu itu kita ada acara Munas ya di Jogja 3 hari, dan kita 1 minggu di sana karena kebetulan Lama juga 1 minggu di Jogja. lama, iya. Karena kebetulan Mas Adam waktu itu bisanya ketemunya di hari apalah 3 hari dari acara itu. Kita sampai nginep ya dengan para rekan-rekan pimpinan yang lain juga 1 minggu di Jogja itu. Alhamdulillah bisa bertatap muka nih langsung dengan Mas Adam. Gimana perasaannya bisa ketemu langsung sama sangat senang sekali. Adam Silon Seven? Iya, sangat senang sekali. Bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa makan bareng, ngopi bareng. Legend loh. Iya. Silon Seven. Ya. Saya juga nggak nyangka lah. Nggak nervous gitu pas ketemu sama Adam gitu? Ya sedikit lah. Sedikit nervous karena artis ya, gitu. Gak percaya juga awalnya. Iya. Gak percaya juga. Waktu itu alhamdulillah beliau nemuin di salah satu mungkin tempat ngopi lah di Jogja. Dia nemuin di kafe. Ya. Malam-malam waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 9 lah. Kita berbincang lama. Sampai jam 11 kalau nggak salah. Dan orangnya memang sangat ramah. Welcome lah orangnya gitu, baik. Sampai kita bincang-bincang ngopi sama dia, merasa gak ada jarak juga kan gitu. Akhirnya kita alhamdulillah nih sudah diterima dong kan gitu. Berarti intinya Adam menerima baik teman-teman dari SPSI gitu ya. Mas Adam nerima dengan baik kita dari mana nih, dari Cianjur kan. Langsung kita ngobrol, kita berbicara, dan dia juga sempat meminta maaf juga ke kita, katanya bukan dalam artian dia slow respon kita WhatsApp atau karena memang sibuk mungkin ya Silon Seven. Betul sibuk, dan dia juga liatin itu berapa ribu yang masuk nih. Iya pasti. Karena dengan kemarin COVID mungkin dia masih banyak hutang ke beberapa beberapa juga yang mengadakan event. Iya. Jadi mungkin kita bingung juga kan. Tapi intinya yang bikin kita bukan berharap ya, merasa tenangnya itu dia itu sudah menerima kita. Iya. Sudah menerima kita, cuman dia juga bingung, belum bisa memutuskan waktu. Iya. Bisa ngisi acaranya gitu. Bisa ngisinya di kapan Cianjur atau kapan. Iya. Yang jelas saya sudah sampaikan proposal dari kita. Dan konsep acaranya seperti apa sudah saya sampaikan juga, dia sudah pelajari juga. Intinya yang terakhir dia bilang ke saya itu sebelum pulang, kalau misalkan dia bisa besok, lusa, atau bulan depan, tahun depan, minggu depan, dia pasti kabarin langsung gitu. Jadi saya bingung kan mau nunggu seperti apa. Iya betul. Karena kan jawaban dari Mas Adam seperti itu juga gitu. Pokoknya kalau saya bisa besok saya hubungin kamu. Kalau saya bisa bulan depan saya hubungin kamu kan. Kalau bisa tahun depan saya hubungin kamu. Pokoknya yang penting kita komunikasi kan. Saya komunikasi tetap sama dia kan. Sampai saat ini komunikasi ini saya terus kontak dia. Ya. Tapi yang namanya kan dia sibuk juga ya. Balasnya paling berapa hari baru balas. Tapi intinya berarti komunikasi masih tetap jalan sampai saat ini. Ya masih tetap jalan. Terakhir itu kalau nggak salah di 2 minggu ke belakang ya, saya telepon dia malam-malam, diangkat. Mas gimana ini? Baik kabarnya. Gimana ini Cianjur gitu? Iya. Oh ya Mas, belum ada jadwal. Pokoknya kalau udah ada jadwal nanti saya kabarin lah gitu. Intinya kan bukan dalam artian kemarin kan sempat ramai ya. Iya. Di bawah soal ini PHP seperti apa kan gitu. Banyak berita yang beredar di bawah. Makanya kan diadakan podcast ini buat mengklarifikasi juga kan gitu. Bukan dalam artian kita PHP atau seperti apa. Karena memang pada kenyataannya seperti itu. Jadi dari silanya sendiri belum bisa untuk saat ini, karena mungkin dia juga mengutamakan yang memang sudah dulu, mungkin komunikasi dengan dia juga, karena kan kita baru-baru ini kan gitu. Ya intinya mudah-mudahan mau bulan depan ketika memang Sela sudah ngabarin ke kita, ini dia siap manggung di kita mau bulan depan, tahun depan, ya pasti kita akan selalu siap. Gitu. Dan mungkin kita juga akan coba nanti komunikasi lagi, atau bila perlu kita akan datang lagi ke Jogja buat mastiin bisanya kapan gitu. Tapi kan kita juga tidak bisa terus menekan terus juga, karena kan gak enak juga gitu, dari kitanya ke Mas Adamnya gak enak juga kalau kita terus bawain, disangkanya kan bawaannya. Artinya
saya percayalah Mas Adam pasti orangnya. Jadi intinya si Sila itu terkendala waktu mungkin ya. Salah waktunya aja. Bisa atau tidaknya mengisi acara di Enip nanti itu karena mungkin yang pertama Silanya ada apa job-job di yang lain gitu kan. Beberapa manggung yang belum dia ini lah. Memang ini juga sih karena Sila on Seven itu bisa dibilang King of the King bandnya Indonesia gitu artis kan. Yang para artis. Iya gitu. Makanya beda lah pasti apa namanya kalau ngundang Sila on Seven itu nggak kayak band-band yang lain gitu kan. Memang banyak band-band Indonesia nasionalis seperti yang besar-besar ada siapa Ahmad Dhani, Dewa, Slang gitu kan, Peter Pan gitu kan. Nah mungkin untuk Sila on Seven, jujur gue juga suka sama Sila on Seven. Fans juga ya. Iya. Kalau fans enggak sih, cuman kalau denger Sila on Seven, apalagi lagu-lagunya itu flashback ke gue kecil gitu. Zamannya sekolah masih di bangku dasar gitu kan, di SD gitu kan. Betul. Lagi yang sepia gitu kan. Memang gitu band Sila itu gak ada haters. Kalau gue lihat gak ada haters. Betul. Jadi Sila on Seven itu bisa kebilang bisa apa namanya? Bisa masuk semua kalangan. Dari anak muda, orang tua sampai nenek gitu kan, kakek-kakek. Gitu. Ya mungkin berarti itu salah satunya ya Sila on Seven. Bukan berarti Sila on Seven nggak bisa manggung di kita dong. Bukan. Gak ngisi acara di Enip kita dong. Bukan. Ya intinya kemarin yang terakhir kita ketemu itu, ini dari Mas Adam sendiri tidak berbicara bahwa dia tidak bisa. Ya intinya cuma soal waktu aja. Jadi sebenarnya untuk menandakan Sila on Seven itu kan memang banyak juga yang bilang memang sangat susah. Kalau kita kan orangnya gak percaya, saya juga paham dengan kondisi dia sekarang. Apalagi kan Sela itu manggung setahun paling berapa kali kan gitu. Dengan jadwal yang sangat padat, saya juga paham gitu. Tapi awalnya saya juga sempat kecewa juga sebenarnya. Iya tuh sampai 7 hari loh. 7 hari saya di Jogja ngebelain gitu kan, usahain untuk anggota pengen Sila gitu, tapi betul. Itu suatu kehormatan juga gitu kan untuk ketua Parijal gitu kan, bela-belain ngorbanin waktunya sampai seminggu di Jogja. Ya karena kalau bukan dari anggota yang minta gitu kan, mungkin Pak Ketu nggak bakal langsung turun langsung ke Jogja sampai lamanya tuh seminggu gitu kan untuk memastikan gitu kan untuk apa Sila on Seven bisa ngisi di Enip nanti gitu kan. Ya harapannya situ untuk Enip nanti misalkan ya Sila on Seven-nya katakan tuh gua nanti nih bulan depan bisa ngisi. Berarti harus siap. Kapanpun juga kita harus siap. Nah, berarti gitu guys. Karena susahnya kan mengundang Sila on Seven ketika dia nanti kontak saya atau siapa gitu. Kita harus siap. Mau besok pun kalau bisa, tapi gak mungkin lah. Mungkin Mas Adam juga ada pertimbangan buat persiapan kita. Gak mungkin juga dadakan ya. Ya, gak mungkin juga. Mungkin dia berapa bulan sebelumnya kemarin kita. Ya intinya untuk Sila on Seven kita terus berupaya karena tetap keinginan kita menandakan Sila on Seven ke anniversary kita mau ke yang 10, ke yang 11 berapapun kita akan terus tunggu. Mudah-mudahan waktu dekat ini sih mudah-mudahan kan itu Sila on Seven bisa datang gitu. Karena memang harapan saya bagaimana caranya bisa bukan menuruti ya. Bisa menghibur semua anggota yang ada di PT Puyen Indonesia. Karena kan Sela ini kalau dalam dilihat sejarah kayaknya belum pernah datang ke Cianjur ya, belum pernah ya? Belum. Selama gua hidup di Cianjur belum pernah datang. Makanya kita mau ya kalau misalkan Sila on Seven ngisi di acara SPSI, wah itu jadi sejarah juga. Iya itu, makanya kita mau berusaha bagaimana caranya datang ke Cianjur ke pabrik kita lagi ke PT Puyen gitu. Itu ngeri juga loh tuh kalau misalkan Sila jadi ke Cianjur. Makanya eksternal mungkin bisa langsung pengen udah ramai ini. Sampai ke eksternal udah ramai ini ke luar juga bawa
Sila datang ke Puyan itu memang sudah ramai juga sebetulnya kan gitu. Makanya kan kita juga sempat memikirkan nih antusias dari khususnya rekan-rekan juga kan dari eksternal juga gimana nih kan gitu. Tapi kan ini acaranya internal. Jadi gak bisa ya, nggak bisa dari lah. eksternal Nggak bisa. nonton. Ini khusus buat anggota SPSI. SPSI. Viewer berarti ya? Viewer, ini khusus buat anggota SPSI saja. Yang karyawan pun juga yang bukan anggota nggak bisa. Karena ini kan acara dikhususkan buat anggota. Dan ini acaranya kan pestanya, hajatnya kita, ulang tahun kita SPSI kan gitu di PT Puyan ini. Jadi yang bisa datang ya hanya anggota saja gitu. Jadi nggak bisa tuh teman-teman dengar ya untuk yang eksternal, karena memang ini acaranya lebih ke private mungkin ya. Acaranya di lingkungan perusahaan dan khusus karyawan, khususnya juga anggota SPSI mungkin ya. Jadi nggak bisa untuk eksternal gitu. Nah berarti Sila on Seven katakan belum bisa, belum ada waktu. Nah untuk penggantinya, untuk di Enip yang sekarang tuh siapa? Pengganti dari Sila. Berbicara pengganti, karena memang sebenarnya ini yang akan kita bahas pada intinya juga. Nah dengerin guys. Jadi biar nggak salah denger terus nanti sehingga isu-isunya berkembang liar, akhirnya A, B, C, D. Nah, makanya sekarang nih dengerin semua ya dengerin ya. Nah sebenarnya ini yang akan kita bahas, yang akan saya bahas juga, karena kemarin dari bawah ya anggota banyak mempertanyakan juga, ini ANIP itu kapan sih gitu kan. Sebenarnya yang tadi saya bahas dari awal kan berjalan kita sampai bertahun-tahun kan gitu. Cuman kan mungkin terlalu lama menunggu juga, terlalu lama menunggu. Akhirnya di bawah itu banyak yang mempertanyakan juga. Ada beberapa isu yang beredar lah gitu bahwa ANIP ini jadi gak sih atau seperti apa kan gitu. Akhirnya kita meeting lagi kan, mengadakan meeting dengan pengurus semua, kita diskusi lagi bagaimana nih, karena kalau kita terus nunggu Sila kayaknya kita gak tahu juga kan kapan waktunya. Sedangkan kan Enip harus tetap terselenggara gitu kan. Itu kan di bawah atau ANIP ini kan harus tetap dijalankan juga kan gitu. Makanya kita kemarin nyari beberapa alternatif band, tapi tidak memutuskan Sila. Sila tetap masih kita tunggu. Mungkin progres untuk kapan. Walaupun gitu memang sekarang berjalan ANIP nih, sudah ada talent misalkan Sila ngabarin ya, mau tidak mau langsung ya harus. Karena kan dengan susah payahnya kita nunggu udah mau setahun setengah perjuangan kita udah mau setahun setengah, berarti ya kita harus siap. Akhirnya kita memutuskan, sempat ada beberapa talent yang kita pilih, dan kita juga mungkin voting juga ya ke beberapa anggota yang memang talent apa sih yang kira-kira karena ada beberapa berita di bawah itu atau bahasa dari para anggota kita juga, yang penting ANIP-nya jadi yang penting kita talent apa aja boleh untuk sekarang mah kan talentnya apa aja lah gitu. Karena mungkin mereka sudah kangen juga ya pengen hiburan, karena pasca COVID kita kan belum pernah lagi Enip-nya mengadakan berarti udah lama bukan nggak pernah Enip-nya, tapi maksudnya dibikin semegah inilah gitu. Karena memang kan sebelumnya kita sempat juga mengundang beberapa talent yang cukup terkenal juga, kayak 5 Minute kan, band nasional lah ya. Iya, Skimiaska, Kunci Republik, kita beberapa kebelakangan kita selalu mendatangkan talent khususnya nasional juga kan gitu, yang lumayan terkenal juga. Terakhir kita kan 5 Minute itu di tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2018-an lah kalau nggak salah itu. Karena waktu itu kan COVID, kita tidak boleh kan mengadakan PPKM PSBB, lockdown semua kan gitu, tidak boleh. Akhirnya kita tidak cuman mengadakan secara syukuran aja kan gitu. Nah kemarin karena banyaknya permintaan dari anggota juga, gimana ya sih belum pernah ANIP lagi nih, makanya kita inisiatif, gimana kalau kita mengundang band yang tadi legend gitu kan gitu. Iyalah udah berapa lama gitu kan, dari COVID sampai 2025 sekarang gitu kan, baru terlaksana ANIP lagi mungkin seperti itu ya tuh ya.
udah lama. Makanya mereka itu sangat berharap juga kan gitu di kita itu ada hiburan, mungkin mereka sudah kangen pengen hiburan. Makanya pas kemarin banyaknya berita atau banyaknya masukan-masukan gitu. Ya udahlah, kita untuk sila kita tetap akan mendatangkan sampai manapun, kita akan tetap mendatangkan sila ke Pujen sampai mereka bisa kan gitu. Tapi untuk sekarang ini tetap harus dijalankan juga. Makanya kan kemarin kita mengenali beberapa talent, 10 talent kalau nggak salah itu. Akhirnya kita memilih salah satu talent itu Tip X. Oh, jadi Tip X. Ya, untuk Anip yang sekarang kita pilih Tip X kan gitu. Karena dirasa Tip X juga kan musiknya bisa masuk lah. Iya. Masuk dan itu berdasarkan masukan voting juga daripada beberapa anggota juga. Udahlah Tip X daripada kita nunggu Sela kan, untuk sementara yang penting jadi aja dulu acaranya ada. Iyalah, kalau misalkan terus nunggu Sila karena memang kendalanya belum ada waktu, mau sampai kapan gitu kan, sehingga si Enipnya harus terlaksana. Ya itu pilihan tepat kalau menurut gua gitu kan. Tip X itu salah satu opsi yang tepat gitu kan. Iya, betul. Karena Tip X lagunya enjoy sih, happy gitu kan, rakyat lah. Iya gitu, semua orang tahu lah gitu untuk Tip X gitu kan, musik bersihnya. Tip X juga itu band-band lama. Iya, sama legend juga. Mawar Hitam, terus boy band gitu kan. Iya. Intinya kita nyari band yang memang bukan dalam artian kita gak mau yang kayak rock seperti apa, karena kan kita melihat situasi atau ya keadaan karyawan kita juga masih pada muda kan. Kalau kita ngundang band yang sesuai selera, sesuai selera. Karena banyak di kita tuh karyawannya ada yang generasinya gitu kan, ada yang semuanya adalah di kita itu. Makanya kita ambil jalan tengah, undang band yang memang bisa dinikmati, yang bisa diterima, yang bisa dinikmatin oleh semua anggota kita. Karena kan kita lihat juga resikonya seperti apa juga kan, nanti kalau mengundang band yang terlalu ini kan takut kan, dikhawatirkan, kita juga harus antisipasi juga kan gitu. Makanya salah satu solusi atau alternatif kita itu mengundang Tip X lah, karena yang banyaknya juga kan masukan dari bawah, Tip X aja udah akhirnya deal kan gitu. Sampai kemarin udah fix berarti. Udah fix. Sampai kemarin tuh di 2 minggu belakang kalau nggak salah ya, 2 minggu ke belakang kita ketemu dengan manajernya di Bekasi lah, kalau di Bekasi kita ketemu, akhirnya kita MOU-an. Kita DP-in langsung gak lama-lama karena memang dia bisa kan gitu. Langsung ketemu DP langsung, gitu kan? Kunci langsung dikunci. Walaupun memang mantap. Acaranya kita masih lama juga sih. Rencana bulan kapan tuh? Rencananya kita itu mudah-mudahan gak ada halangan di bulan 10 tanggal 25 Oktober ya? Di bulan 10 tanggal 25 rencananya kita akan mengadakan besar itu, ya mudah-mudahan lancar lah, minta doanya kan itu. Karena yang tadi itu kan sebenarnya anggota sudah kuat, bukan gak kuat, anggota sudah menunggu juga karena memang sudah terlalu lama mungkin kita menunggu. Iyalah, kalau dari 2024 rencanaannya sampai 2025 ya itu cukup lama juga, hampir setahun. Udah lama sebenarnya, udah lama. Pasti anggota udah rindu, mungkin seperti itu, rindu sekali untuk kapan nih gitu kan Enip. Makanya, nah Tip X udah fix nih kata ketua. Iya. Jadi nanti Oktober ya, tanggal 25 catet, makanya tanggal 25 Oktober Tip X nanti. Sama apa lagi? Kalau rencana sih kita pengen 2 talent kan. 2 talent. Iya. Dan yang satu lagi apa? Yang satu lagi rahasia lah nanti. Oh, ada lagi. Ini nih yang jadi misteri gitu kan. Jadi ada 2 talent katanya guys. Ini langsung loh dari ketua. Rahasia. Nah itu apakah Sheila on Seven kah? Itu kan nggak tahu ya. Yang tadi kan kata ketua. Sheila on Seven bisa aja besok lusa langsung ngisi gitu kan. Itu jadi rahasia. Oke, yang penting berarti Enip nanti Oktober akan dilaksanakan semeriah mungkin. Seperti itu ya tuh ya. Iya, jadinya kita pengennya 2 talent. Kemarin juga ada masukan berapa
gimana kalau yang satunya kita solo mau dari yang cewek atau cowok kan gitu. Cuman kita masih melihat dulu kan situasi dan kondisinya seperti apa kan itu, karena memang kan lumayan memerlukan budget yang lumayan besar juga kan gitu. Tapi insya Allah kita akan berusaha, mudah-mudahan kita bisa mengundang talent yang keduanya. Tapi itu belum kita bahas lagi talentnya apa, karena kita juga masih melihat-lihat dulu nih, menyesuaikan dengan budget yang ada juga kan. Tapi kita akan berusaha mudah-mudahan bisa 2 talent, karena kan kita juga kan menyesuaikan dengan waktu juga ya. Waktu kan nanti acara kita itu dari jam berapa, karena mepet juga. Acaranya kan dari Sabtu kan, pulang kerja. Kalau misalkan nanti yang pertama situasi dan kondisi memungkinkan, ya kita akan mengundang 1 talent lagi gitu. Mudah-mudahan bisa lah gitu. Berarti doanya aja gitu. Kalau berbicara budget, ini kalau rencana 2 tahun, ini berarti cukup bisa mengeluarkan budget besar juga. Lumayan. Nah ini SPSI oke juga nih untuk budgetnya nih. Dari mana tuh gitu? Nah, sebenarnya untuk masalah budget kan kita kan jualan kaos ya. Oh, jualan kaos. Kita jualan kaos ke anggota. Nah, sebenarnya itu kan sudah 1 tahun ke belakang kan kita kumpulin dana itu kan. Dan alhamdulillah sudah terkumpul ada sekalipun memang masih jauh, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada ya. Mungkin kita nanti berusaha lagi bagaimana caranya acara ini bisa semeriah mungkin dan ini bisa itu berjalan. Pure jualan kaos. Iya, pure jualan kaos. Sumber budgetnya dari kaos. Ya, nggak ada sponsor, nggak ada. Jadi kan. itu pure dari anggota. Kita swadaya ya. Hebat ya. Swadaya anggota ini. Emprah tuh Bro. Keren loh, ini keren loh. Bisa jual t-shirt gitu kan, kaos untuk acara enitnya, sehingga bisa ngundang band sekelas nasional loh. Sheila on Seven juga bisa gitu kan. Berarti saking ini ya, emang anggotanya berapa ketua? Kalau anggota sampai saat ini ya, sampai bulan sekarang 10.500 lah kalau salah. 10.500. 10.500-an lah. Dari jumlah karyawan itu 14 ribuan. 14 ribu. Berarti udah 80 lebih lah, 85%-an ya. Berarti itu yang sekian persen, 15%-nya itu belum gabung ke SPSI. Ya, karena memang di kita itu kan ada beberapa serikat lainnya. Oh iya. Mungkin yang sisanya itu bergabung dengan beberapa serikat dan banyak juga yang memilih tidak berserikat. Oh gitu. Ya, ada yang non serikat juga. Ya mudah-mudahan lah ya. Seiring berjalannya waktu, calon anggota nanti bisa login ke SPSI. Ya, gitu. Mudah-mudahan. Ya. Jadi intinya Tip X akan memeriahkan nanti Enit. Sudah deal itu. Udah fix ya. Tanda tangan MOU kita sudah di DP. Nah, untuk perencanaan kedepannya nih, untuk Enit ini apa? Mulai dari publishingnya, terus apakah ada nanti jual lagi kaos di venue atau di pas hari hanya ada door prize atau apa? Ada apa lagi gitu? Ya itu karena yang tadi saya bahas juga kan itu sebenarnya kan anggaran kita itu masih kurang, makanya kita kemarin hasil kita meeting dengan semua pengurus, termasuk yang kemarin dari di hari Kamis kita konsolidasi akbar dengan semua pengurus juga, kita memutuskan untuk, karena kan dari jumlah anggota kita 10.000 itu masih sekitar berapa persen lah, masih banyak lah yang belum, masih banyak yang belum beli, baru 40%-an lah yang beli kan, karena mungkin berarti 60%-an lagi ya. Iya, karena memang kan kemarin kita sempat break dulu lah, karena kita dengan berbenturan dengan agenda-agenda kita yang lain, makanya kita memutuskan untuk Anip ya kita ini dulu lah, kita break dulu
apalagi kemarin kan kita menghadapi bulan suci Ramadan, Oh, iya. dan banyak beberapa agenda lain juga yang harus kita laksanakan juga kan. Makanya kita memutuskan untuk stop dulu kan gitu. Nanti kita bahas lagi setelah nanti kita kondisi kita membaik lagi kan gitu. Akhirnya sebenarnya ini sudah dibahas sudah lama juga, 1 bulan ke belakang juga kan kemarin gitu. Karena kebetulan hari ini mungkin kita ada waktu penuh podcastnya. Kita itu sudah bahas akan menjual lagi kaos ke anggota kita. Yang mudah-mudahan di sini anggota kita bisa memberikan kontribusinya, membantu juga karena buat mereka juga kan gitu. Karena memang sumbernya dari sana ya. Dari sana juga kan gitu. Mudah-mudahan kalau memang ya syukur-syukur anggota kita bisa beli semua. Iya. Bisa beli semua. Dan kita bisa mendatangkan lagi beberapa talent ya kan gitu untuk memeriahkan acara. Dan yang tadi dibahas juga kita itu bukan hanya talent, fokus ke talent saja gitu. Ada beberapa acara-acara lainnya yang menarik juga kan gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya ya di kita itu kayak kita kan akan ada door prize juga, santunan anak yatim, santunan anak yang anggota berprestasi, terus santunan buat anggota yang kita yang disabilitas juga. Masih banyak lah gitu, masih banyak kegiatan sosial lainnya yang akan kita laksanakan di anniversary tersebut kan gitu. Kayak kita akan mengadakan tarian daerah juga kan gitu. Dari anggota juga. Terus juga kita akan mengadakan audisi band bukan band, kayak semacam idol itu kan. Oh iya. Kita akan mengadakan audisi The Voice itu. ya, The Voice. Kita akan mengadakan khusus buat anggota juga. Karena kan The Voice itu kan sebenarnya sempat kita laksanakan juga di Anip, yang bukan di Anip, di acara kalau nggak salah 17 Agustusan kalau nggak salah. Kita pernah mengadakan juga dan antusiasnya lumayan juga. Iya. Banyak juga ternyata bakat-bakat terbendam anggota kita yang memiliki bakat untuk menyanyi juga. Nah, makanya di Anip ini juga kita akan mengadakan The Voice juga. Dan banyak juga nanti, karena kan sebenarnya kita itu banyak acara dan sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa di Road to Anip yang pertama kan, dari mulai kita lari maraton kan, dari mulai kita beberapa perubahan-perubahan lain juga kan, pembukaan kan gitu, sprint juga banyak lah gitu. Itu sudah dilaksanakan juga sebenarnya sudah jauh di gitu. tahun yang lalu ya. Iya, sudah dilaksanakan kan gitu. Dan mungkin masih banyak juga dan kita akan ada door prize yang memang. Nah, itu door prize-nya apa tuh? Lumayan menarik juga. Kita itu sudah menyiapkan ada 1 unit motor, terus serius motor, sepeda gunung, kayak TV, kulkas, mesin cuci, sebanyak lah. Itu nganggar budget berapa itu? Itu kurang lebih sekitar 60-an lah. 60 juta? Ya, 50 lebihan lah gitu, kurang lebih lah gitu. Karena memang bagaimana caranya acara anniversary ini bisa dinikmati oleh anggota juga, dan bisa dirasakan, paling utama bisa dirasakan oleh anggota. Itu hebat loh. Di sisi lain SPSI ngedatengin bintang tamu yang cukup besar gitu kan. Ya. Terus ada lagi tuh door prize itu sampai bagi cuma-cuma gitu kan. Hanya dari sumber budgeting dari penjualan kaos gitu kan. Bisa dikembalikan lagi berupa barangnya motor gitu kan. Sepeda, TV, kulkas. Wih, hebat tuh. Jadi memang sebenarnya kan dikembalikan lagi kepada anggota sebenarnya. Nah, itu untuk teknisnya siapa yang bisa dapat door prize itu yang gimana? Untuk door prize itu khusus yang membeli kaos tadi. Oh. Ya, untuk door prize itu khusus yang membeli kaos. Nanti kan ketika ada yang beli kaos itu kan kita catat nicknya. Kita itu kan ada nick kan, CB-nya itu kita catat. Nomor karyawan ya. Nomor karyawan semua yang beli kaos kita catat. Nanti di hari H, baru kita kocok lah. Oh, diundi. Iya, diundi. Iya. Menarik itu. Siapa nanti? Ya, itu tergantung. Berarti miliknya harus kuat. Tergantung rezekinya dia seperti apa. Tapi itu suatu menarik juga itu dari hadiahnya juga gitu kan. Ada motor gitu kan. Iya. Ya sengaja. Kebutuhan rumah tangga lah gitu kan. Paling worth it lah kalau untuk di karyawan gitu kan. Untuk door prize sebenarnya sudah kita sampaikan juga ke beberapa grup anggota ya. Di list, ada listnya kan semua. List
semua door prize itu kan dari mulai yang tadi saya sampaikan, motor, sepeda, kulkas, mesin cuci, TV, banyak. Kalau sampai peralatan rumah tangga sudah disampaikan juga. Untuk door prize itu sebenarnya cuman karena memang yang tadi kita bahas di awal, karena informasi ini kan tidak sampai semua ke anggota, makanya mudah-mudahan bisa mendengarkan, bisa sampai langsung ya dengan utuh mendengarkan gitu kan podcast ini, bisa menyampaikan atau informasi ini bisa sampai secara utuh dari langsung dari sumbernya. Nah iyalah Ya karena kan ini suatu sumber yang bisa dikatakan lebih dipertanggungjawabkan, berhubung ini langsung statement dari Pak Ketua gitu kan. Jadi nanti acara tuh ada door prize-nya motor. Ini nggak bakalan bohong gitu ya, kan tuh ya. lah, masa bohong, enggak bohong. Makanya guys. Asli ini mah asli. Berarti nanti harus yang belum beli kaos ya. Nah, itu kan syaratnya door prize itu nanti bakal dapet nomor undian berarti ya tuh ya, yang nanti diundi di acara hari H-nya gitu. Oh ya, untuk itu nanti di tiket nggak tuh? Enggak lah. Sebenarnya nggak di tiket yang tadi. Sebenarnya kita lagi dalam tahap pembahasan juga masalah ini. Karena kan kita itu dilema juga. Karena kan kalau kita misalkan membuat aturan yang beli kaos misalkan bisa masuk, karena kan nanti area panggung kita akan kita pakai ini tutup ya, barikade semuanya kita di gubeng gitu ya, di benteng semua. Jadi yang bukan anggota kita khususnya itu gak bisa masuk. Oh iyalah, karena kita akan dilihat dari pyro kita juga kan gitu. Karena kan acara ini karena kita belajar dari acara-acara kita anniversary sebelumnya, belakang juga sebelumnya. Jadi banyak juga gitu yang bukan anggota kita, sebenarnya bukan kita perhitungan, karena kan ini acaranya khusus buat anggota kita juga. Karena kan yang beli kaos anggota kita, gak mungkin dong yang lain ikut tiba-tiba. Enak kali kalau gitu tuh. Makanya kita akan dikhususkan buat anggota kita rencananya kan. Tapi kalau untuk masalah yang tadi saya masih bingung nih, karena ya mudah-mudahan anggota kita bisa support, karena kan buat mereka juga bisa beli kaos semua kan. Karena kan yang tadi bahas bahwa acara ini kan buat mereka juga, door prize-nya juga buat mereka juga kan. Ketika nanti ada acara kayak talentnya atau misalkan santunan anak yatim, anak yang berprestasi, anggota yang disabilitas, semuanya masih baik, itu buat mereka juga, bukan buat kita, sebenarnya buat mereka. Dan saya sudah wajib sudah saya tekankan juga untuk pengurus itu tidak boleh bukan maksudnya untuk pengurus itu tidak boleh mengikuti yang tadi door prize itu. Jadi pengurus tidak dilibatkan, tidak dilibatkan atau tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan door prize untuk gitu ya. Pengurus semua itu tidak pure untuk anggota. Kecuali kalau misalkan pengurus yang punya istri, dia punya istri, yang bekerja, dia beli kaos, ya baru itu akan kita masukin ke data nanti untuk door prize. Kalau pengurus sendiri tidak bisa ini, karena memang takutnya kan di sini ada. Kalau bininya nggak kerja di Puyan gimana? Salah. Anggota. Nggak bisa ini. Tapi kan anggota keluarga itu. Itu dari mana nicknya kan kalau yang bukan di sini kan gitu. Oh iya. Karena kan kita akan ininya pakai nick karyawan itu yang kalau di kita itu sebutnya CB kan gitu. Jadi intinya nanti itu nggak di tiket, cuman kita diverifikasi mulai dari keanggotaan, betul. Dan yang terutama yang sudah beli kaos. Oh, berarti itu satu include berarti ya. Di sisi lain bisa memasuki langsung ke acara, terus mendapatkan undian door prize, itu berarti ya. Nah untuk tadi nih, untuk ada charity yang sosialnya seperti santunan anak yatim, terus apresiasi untuk yang disabilitas gitu kan. Oh jadi itu anggota ada juga yang disabilitas? Ada di kita anggota itu kalau nggak salah sekitar kurang lebih 50-an kalau nggak salah. 50 orang kalau nggak salah kurang lebih. Karena memang kemarin kita juga hasil rapat dengan semua pengurus juga,
ada ide dari beberapa pengurus juga, oh ternyata kan di kita juga banyak ya yang disabilitas, karena kan kalau dilihat memang tidak terlihat kan gitu. Banyak kategorinya tidak usah disebutkan lah gitu. Apa beberapa kategori yang disabilitas yang mungkin kita akan terus mendata lagi juga, minta nanti kepada manajemen disabilitas yang anggota kita ya. Yang anggota kita itu berapa? Nanti kita akan cek lagi yang disabilitas itu. Rencananya kita akan kasih santunan lah gitu, semacam santunan. Itu semua dikasih? Rencananya semua sih, karena memang belum terdata semua juga kan tuh yang anggota kita yang disabilitasnya itu berapa. Kalau kemarin terakhir data itu kan kemarin sekitar 50 kurang lebih lah kan gitu. Nanti kita akan terus, dan mungkin masih banyak juga acara atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang terus akan kita cari lagi nanti kegiatan sosial seperti apa lagi nih kan gitu ya, akan kita adakan di ulang tahun kita SPSI nanti kan. Masih banyak sebenarnya kan, ada di PT Puyen khususnya yang belum beli kaos, mudah-mudahan bisa membantu juga, support juga buat acara kita juga, buat rekan-rekan anggota juga yang tadi karena memang saya juga kan masih dalam tahap pembahasan untuk masalah gimana, kan banyak yang nanya juga kan, kalau yang nggak beli kaos gimana nih kan, bisa masuk atau tidak kan? Tapi saya anggota kan, itu yang saya masih bingung gitu. Nah itu gimana tuh? Ya yang itu kayaknya sih untuk masalah itu tetap bisa masuk, cuman kita nggak bakal dapat door prize gitu. Oh gitu ya, makanya kan kita nanti tapi itu mungkin akan jadi timbul apa sih istilahnya, cemburu rasial gitu ya, kecemburuan nggak yang sudah beli t-shirt gitu kan ya, terus saya temah untuk beli bisa asup gitu misalkan. Ya itu makanya yang tadi saya bilang masih dalam tahap pembahasan. Karena kan ketika misalkan tidak dimasukkan, saya anggota kan gitu. Saya punya hak juga karena kan acara ekspresi gitu kan. Apa yang masih saya bingung kan gitu, kalau misalkan tidak dimasukkan, kalau misalkan dimasukkan nanti yang beli kaos lah dikomplain kan, saya beli kaos nih kan gitu. Kalau tahu gini mah ya udah saya gak bakal beli kaos aja kan gitu semuanya, bisa karena kan bisa masuk. Makanya tadi lah saya kasih lebih, yang beli kaos akan saya kasih door prize, makanya kita door prize akan lebih banyak lagi, dan door prize ini mungkin bisa bertambah lagi kalau memang melihat nanti situasi. Kalau memang nanti banyak yang beli kaos, ternyata banyak tambah lagi kan, ya, kemungkinan akan saya tambah lagi gitu, door prize-nya akan lebih banyak lagi, karena ini kan tambah supaya mobil enggak tuh? Kalau mobil kayaknya kejauhan, kalau mobil tambah lagi lah beberapa item yang kebutuhan buat rumah tangga juga. Ya itu bagus sih, menarik, strateginya bagus. Nah untuk itu yang satu lagi santunan untuk yang yatim itu gimana tuh teknisnya? Kalau sebenarnya simpel sih, kalau yang yatim itu buat anak anggota. Oh anak anggota. Oh jadi bukan untuk yang di eksternal gitu? Nah kalau yang eksternal nanti kita lihatlah situasinya seperti apa. Nanti kalau memang nanti memungkinkan, rencana nanti yang sekitaran desa sini kan gitu. Nanti saya ngobrol ke kepala desa, nanti saya datang ke desa meminta data anak yatim yang ada di desa ini itu berapa kan gitu. Dan saya akan lihat juga banyak tidak nih anggota anak anggota yang anak yatim gitu kan saya belum tahu juga kan gitu, karena sampai saat ini ada sih beberapa yang sudah masuk data. Nanti kan setelah nanti di akhir kan gitu, udah deket ke acara paling bulan 9 lah gitu, bulan 9 kita sudah prepare kan, semua sudah persiapan kan gitu semuanya, dari mulai mungkin road to ANIP juga masih banyak kan yang belum kita laksanakan kan gitu. Nanti kita lihat dulu, kalau misalkan ternyata anak yatim dari anggota kita adanya sedikit ya, mungkin kita akan untuk komunikasi juga dengan pemerintah setempat gitu. Karena memang kalau berbicara anak yatim sih di kita itu sebenarnya jarang, karena kan karyawannya masih banyak juga yang belum nikah, terus masih pada muda juga kan. Kalau dilihat sebenarnya kan memang kalau umur paling adalah beberapa gitu ya, paling adalah beberapa kan gitu. Kalau dilihat dari kita, karena kan itu kebanyakan masih single, masih pada belum nikah, dan yang sudah nikah pun masih pada muda. Berarti tapi misalkan nih si anggotanya tuh punya anaknya 3 kan, ini yatim, kita bicara yatim ya, terus ini yang diambilnya 3 semua atau diambil 1 teknisnya?
Semuanya. Oh, semua. Kalau misalkan Pak Andi punya tim punya kreatif anak aja. punya anak dua misalkan, semuanya. Oh gitu. Ya, Oh, nggak dipilih enggak semuanya. perwakilan gitu. Kalau Oh. misalkan punya anak yang 3, dia yatim semuanya. Berarti Kita kalau ambil anaknya ada 10, oh 10. ya namanya 10. Iya, nggak apa-apa 10. Karena kan nggak ada yang ada 10 kan. Iya, iya. Maksudnya kalau di kita belum ada yang punya anaknya Paling 10. Paling 2, 2. 3 lah kebanyakannya seperti itu. Oke, berarti untuk teknis santunan anak yatim mungkin seperti itu ya. Oke, oh ya, ada satu lagi nih tuh yang gua akan tanyain. Nah, ini kan anggota SPSI ini ada yang juga di SIP ya. Ya, ya. Nah, nanti nih gimana nih untuk misalkan enipnya kan itu di siang hari. Mulainya kan dari setelah pulang kerja di hari Sabtu tepatnya. Nah, gimana nih untuk yang nanti SIP malam misalkan. Itu kan otomatis nggak bisa bisa. Oh, yang SIP malam masih bisa kayaknya. Yang SIP siang nggak bisa itu. Oh iya, yang SIP 2 berarti ya. Itu kan misalkan si anggotanya udah rela-relain beli kaosnya, akhirnya pas pada saat acara bisa ada harus harus ada kewajiban kerja gitu kan. Nah, gimana nih dari ketua solusi? Nah, untuk masalah itu kita udah komunikasi sebenarnya sama pihak manajemen. Karena kan masalah ini dari tahun sebelumnya banyak yang komplain juga. Kok pas begitu acara kebagian SIP siang atau SIP 2 kan gitu. Jadi gak bisa nonton dong, kan rugi juga saya beli kaos. Tapi kita begitu hari H di acara kita gak bisa nonton karena kebetulan dia berbentur atau berbarengan dengan SIP kerja ya. Ya, kerja kan gitu. Makanya kemarin setelah banyaknya pengaduan juga atau masukan juga, saya langsung komunikasi dengan pihak manajemen. Ya, mudah-mudahan pas begitu di hari H-nya yang SIP 2 itu bisa digabungin ke SIP 1. Oh, jadi nggak ada SIP 2? Ya, jadi nggak ada SIP 2. Oh, iya. Kalau SIP malam kayaknya ada sih kayaknya, tapi kita usahakan juga mudah-mudahan di hari itu terakhir kerja itu pagi. Jadi terakhir kerja itu kan di Sabtu kita setengah hari ya. Jadi kita usaha mudah-mudahan bisa gitu. Kita akan berusaha komunikasi dengan pihak manajemen, mudah-mudahan pada hari H itu nanti di bulan 10 ya gitu. Hari Sabtu itu yang kerja terakhir itu dari SIP pagi. Jadi nggak ada SIP 2 sama SIP 3. Tapi kalau yang SIP 3 masih belum ya. Kalau yang SIP 2 kemarin sudah ada obrolan. Ya sudah ada respon baik lah dari pihak masih bisa lah gitu. Masih bisa kayaknya. Jadi nggak ada SIP 2. Jadi digabungin ke SIP 1 gitu. Ya mudah-mudahan bisa lah. Nah, harapannya sih untuk di acara nanti bisa nggak ada SIP 2, SIP 3 gitu. Jadi semua jadi bisa menikmati nanti gitu kan ketika pas jam 12 semua pulang bisa langsung si ke acara gitu. Jadi mudah-mudahannya si acaranya bisa meriah juga tuh gitu kan. Lebih lebih ya rame gitu. Iya. Tuh, jadi berarti di sisi lain acara ada door prize, ada santunannya juga gitu kan. Dan bintang tamunya juga tip egg gitu kan. Dan ada satu lagi talentnya katanya itu masih dirahasiakan nih guys, karena memang pencapaiannya belum memenuhi target gitu kan. Jadi rencananya masih tetap nanti akan produksi lagi kaos mungkin ya seperti itu ya. Jadi ya masih banyak juga katanya, masih ada kisaran 60%-an lagi anggota yang belum support lah gitu kan. Support. Bukan berarti ya harapannya mungkin semua anggota bisa mensupport kegiatan kegiatan enipnya nanti gitu kan dengan membeli kaos tersebut, dan juga nanti itu kaos akan dapat door prize dan untuk bisa mudah-mudahan gitu kan ada rezekinya gitu, bisa dapat motor gitu. Mudah-mudahan, siapa tahu kan, nggak tahu gitu kan. TV wah itu sangat menarik, apalagi untuk yang ya gue juga butuh lah gitu kan kalau misalkan miliknya. Cuman katanya tadi kan beliau bilang kalau pengurus nggak bisa lah, nggak boleh lah. Ya, mungkin adalah nanti gitu gue. Kalau gitu udah aja saya nanti kan saya dapat motor. Emang pengurus nggak beli gitu tuh? Kalau misalkan pengurusnya beli t-shirt karena pengen ngejar door prize aja bisa? Nggak bisa, kecuali punya istri dia. Takutnya kan nanti ada
pikiran dari anggota. Kalau ini misalkan pengurus nih kan sengaja, nggak bisa. Enggak, kalau gini nih, misalkan si anggota karena kan memang saking antusiasnya nih. Di sisi lain ada door prize-nya. Misalkan si anggota itu ada yang beli t-shirtnya tuh lebih dari satu karena pengen ya siapa tahu dari beli beberapa kaos itu bisa ada kesempatan gitu kan. Misalkan beli 3 gitu kan. Itu bisa. Ya kalau mau beli 10 pun juga gak jadi masalah. Cuman ya untuk door prize tetap kan nicknya 1. Oh, 1 Iya. dikasihnya Ya, gitu. kecuali dia misalkan mau beliin punya temannya. Gitu. Bisa kalau seperti itu. Misalkan dia pengen berusaha atau mencari celah untuk mendapatkan door prize misalkan gitu. Dia mau beliin temennya gak jadi masalah. Ya kan biasanya kalau di luar-luar kayak gitu kan. Misalkan acara-acara seperti ya itu belinya banyak 10 karena ada nih masa nih dari 10 itu gak bakalan dapat gitu kan. Iya. Oh, jadi tetap dikasih 1 gitu kan. Kalau misalkan 1 orang, misalkan dia beli 10, ya tetap 1 kan nicknya 1. Oh iya. Gak bisa 10 pakai kecuali yang mau pakai nick siapa kan gitu. Iya. Dia Berarti pakai nick orang lain ya. Berarti itu datanya dari Nix ya? Dari nick. Oke, berarti guys, berarti 1 orang 1 kesempatan berarti. Jadi itu Nix itu penting gitu. Oke, mungkin mudah-mudahan situ untuk di tahun ini ya ini bisa berjalan dengan Amin. Mudah-mudahan lancar, sukses gitu kan, meriah juga gitu kan. Yang terpenting ya yang tadi disampaikan sama ketua untuk Silaun Seven bukan berarti mereka tidak mau ngisi di Enit. Cuman berbicara lebih terkendala di waktu. Iya, kendala di waktu aja. Apa mungkin tahun depan bisa? Ya mudah-mudahan. Oh, berarti tahun depan bisa. Masih ada kesempatan lah ya. Yang tadi saya sampaikan di awal kan. Jadi Mas Adam itu kan bilang tidak menentukan waktunya kapan. Kalau dia sudah bisa, saya mau besok, mau minggu depan, bulan depan. Ya mudah-mudahan setelah anim yang sekarang tahun depan dia nggak bisa sila mudah-mudahan lah gitu kan kita nggak tahu. Oke. Dari kemarin juga kan kita ngobrol, Mas coba dong kasih kita bocoran atau misalkan kasih kita ini kejelasan untuk waktunya kapan nih gitu misalkan ya udah kita di anniversary kamu yang ke-12 atau yang ke-13 gini tuh kita geser ke luar dulu nih ya. Kan kemarin kan Cianjur juga sekarang tuh ada konser-konser juga tuh ya. Tepatnya itu di yang di Gadung. Oh, Aloha itu. Ya. Nah, itu Aloha. Aloha kan katanya gitu kan, katanya Aloha mau juga ngedatangin Silaun Seven gitu ya. Karena memang sudah open open tiket, udah tiketing, udah banyak juga calon penonton yang sudah war tiket gitu yang sudah beli gitu. Nah, ini baru dengar sih ya gitu. Nggak tahu benernya atau tidak gitu. Yang cuman untuk silanya itu ngedengar nggak bisa juga. Gitu. Iya kemarin saya juga sempat dengar kabar ya gitu bahwa dan sempat juga diposting di IG-nya kalau nggak salah sosmednya ya. Aloha itu bahwa Sila akan datang ke Cianjur. Wah, kita kan sempat kaget juga kan. Wah, sempat berpikir yang enggak juga Mas Adam Sila juga. Wah, kenapa nih kita nggak bisa kan? Sementara Aloha bisa. Apa karena mungkin kalau Aloha itu berbicaranya misalkan bisnis atau komersil kan kalau kita ini kan acaranya swadaya juga. Udah siap segala sesuatunya mungkinnya kalau Aloha. Makanya kan kemarin saya sempat klarifikasi. Sebenarnya sudah saya sampaikan waktu ketemu dengan Mas Adam juga kan. Mas katanya mau manggung. Ya, mau manggung di Cianjur. Kata siapa? Kata dia. Nggak ada lah. Oh, langsung dibantah sama Mas Adam. Dibantah sama dia, nggak ada lah. Itu dia posting Sila kan di IG-nya. Wah, kalau benar nanti saya akan ini loh, tegur kan gitu kata dia kan gitu. Beneran kalau kemarin itu saya lihat di IG-nya ini kan ada Sila bahwa mau manggung. Oh, enggak lah. Karena saya juga tahu lah Mas Adam juga menghargai kita. Karena kan kita yang lebih dulu juga kan. Oh, jadi SPSI yang lebih duluan komunikasi sama Sila gitu ya. Kita kan udah 1 tahun setengah lah ke belakang kita. Memang Aloha mah baru-baru bulan. Makanya kalau tiba-tiba misalkan dia bisa di manggung di Cianjur kan gitu. Di Aloha misalkan
Sila datang ke sini, saya kan sempat berpikirnya kayak yang aneh-aneh juga kan. Wah, ini gak beres nih kalau misalkan tiba-tiba ada di Cianjur kan gitu. Tapi alhamdulillah lah, Mas Adam orangnya konsisten juga kan gitu. Dia bisa menjaga ucapannya dia juga kan gitu. Karena saya tetap pegang omongannya Mas Adam bahwa konsistennya ya. konsisten dia bahwa ketika dia sudah ada waktu dia akan datang ke kita. Gak bakalan ke Aloha dulu ya. Mudah-mudahan enggak lah, karena memang saya percayalah. Tapi memang iya sih, karena memang Alohanya juga dirasa sulit juga ya. Iya. Mungkin kendalanya sama apa yang kita rasakan gitu kan, untuk ngedatangin Sila gitu. Karena memang sih di bulan-bulan ke belakang Aloha tuh sempet posting, cuman batal. Akhirnya diganti sama 2 kali ya? Kalau nggak salah Dewa tuh yang penggantinya. Yang kedua itu. Ya mungkin ya itu salah satunya gitu kan. Kenapa Sheila on 7 gitu kan untuk di Aloha juga sama gitu. Nah, itulah jawabannya. Karena memang Sheila on 7 ada beberapa hal yang harus mungkin di internal mereka gitu untuk ngeberesin job-jobnya mungkin. Jadi belum ada waktu juga. Dan bahkan kalau misalkan memang si Silanya itu udah siap untuk ngisi nanti, ya mungkin ke SPSI dulu mungkin ya, gak bakal ke Aloha gitu kan, karena SPSI yang lebih duluan berkomunikasi yang untuk ngundangnya gitu. Oke, Pak Ketua, hatur nuhun pisan Pak Ketua sudah siap, sama-sama Wandi. Memberikan informasi yang sangat akurat dan juga jelas, dan mungkin ini nanti teman-teman anggota bisa menerima gitu kan, nggak simpang siur lagi lah gitu kan untuk masalah isu-isu yang beredar gitu kan, kemarin-kemarin banyak gitu kan. Beritanya A cuman diterima jadi B gitu kan. Nah, itulah namanya dinamika untuk di kita itu. Yang mudah-mudahan teman-teman anggota semua bijak gitu kan untuk mendapatkan informasi yang saat ini Ketua PUK SPSI Pak Rijal Sofian sudah memberikan statementnya secara detail gitu kan untuk terkait ENIP ya. Jadi yang pertama Sheila on 7 masih dalam komunikasi, masih tetap gitu sampai saat ini. Jadi mungkin besok atau lusa atau tahun depan tetap itu jadi tujuannya gitu kan. Nah, untuk penggantinya tip X udah fix nih di tanggal 25 Oktober, dan juga ada door prize-nya juga. Terus ada charity seperti santunan anak anggota yang yatim, terus anggota yang disabilitas. Nah, pokoknya nanti ENIP yang ke-9 tuh ya, yang ke-9 untuk di 25 Oktober akan semeriah mungkin. Makanya teman-teman jangan lupa, pokoknya nanti kita rame-rame di acaranya dengan semeriah mungkin. Dan jangan lupa teman-teman yang belum dapat kaos, yang belum beli, yuk, masih banyak loh. Karena di sisi lain ada kesempatan juga untuk dapat door prize. Hadiahnya menarik, ada sepeda motor, sepeda gunung, terus kulkas, televisi, dan lain-lain. Wah, pokoknya menarik tuh ya. Oke, terima kasih semuanya. Pak Ketua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah hadir di podcast hari ini gitu untuk menjawab semua kekeliruan atau misalkan pertanyaan-pertanyaan dari anggota langsung. Nah, makanya ini saya di podcast kali ini spesial langsung sama Ketua PUK SPTSK SPSI PT Pelindo Indonesia Bapak Rijal Sofian dengan jelas dan terperinci. Oke, tutup aja ya. Saya Andi Parker di podcast buruh hari ini pamit undur diri. Bye. Kami buruh, kami TSK SPSI Cianjur. Langkah kami tak